Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji marilah bersama-sama kita aturkan, kita sanjungkan kehadirat Allah Rabbul Alamin, Zat yang Maha Agung, Zat yang telah menciptakan alam semesta dan seisinya, Zat yang mengatur alam semesta dan seisinya, Zat yang menguasai dan memiliki alam semesta, dan juga Zat yang memberi rezeki kepada semua makhluk yang ada di alam semesta. Shalawat salam mudah-mudahan juga semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya. Pada pagi hari ini kita memang patut bersyukur kepada Allah karena kita bisa menjalankan ibadah yang terpenting dan terhebat, yaitu ibadah apa? Sholat. Terlebih lagi sholat subuh. Terlebih lagi sholat subuh berjamaah. Lebih hebat lagi di masjid. Jadi dan masih ada tambahan lagi. Apa itu? Kamu berjalan lumayan, lumayan jauh untuk ukuran sekarang. Yang kalau orang-orang biasa sekarang, kalau dari sana itu, dari rumahmu itu ke sini, itu biasanya wis kudu nganggo sepeda motor. Maka tadi saya ngelewati ada beberapa dari kamu saya salib, memang enggak saya ikutkan di mobil biar ganjarannya ora kelong. Kok numpak mobil ganjarannya ndak kelong. Turmane memang mangsane seperti kamu itu harus kuat, harus latihan, betul-betul latihan menguatkan diri. Saya masih ingat seusia kamu dulu, saya kalau dari itu dulu saya rumahnya di Punduk itu ke Mangli, itu jalan kaki. Pulang pergi, bahkan satu hari itu pernah 2 kali, saking senangnya berenang. Tapi kalau sekarang kan orang ngeman-eman kaki, melaku sidik wis ora gelem, itu malah tidak sehat. Maka pada kesempatan ini kita ingin sedikit membicarakan masalah tadi itu sholat. Di dalam kitab Himpunan Putusan Tarjih, di sana disampaikan, dituliskan tentang masalah kaifiyah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qumta ila sholat fakul Allahu Akbar. Bila kamu hendak menjalankan sholat, maka bacalah Allahu Akbar. Jadi ini kaifiyah pertama. Sholat itu harus dimulai dengan takbir Allahu Akbar. Untuk penjelasan bagaimana cara takbirnya nanti berikutnya. Kemudian yang kedua adalah mukhlishon niyatika lillah. Dengan ikhlas niatmu
karena Allah. Jadi ini yang utama saya sampaikan ya, yang untuk kali ini. Jadi yang terpenting ketika sholat itu harus itu diawali ya, dengan Allahu Akbar. Kemudian yang kedua adalah mukhlisun niyatika lillah, dengan ikhlas niatmu karena Allah. Ya, maka yang namanya ibadah sholat itu ucapan yang terbanyak diucapkan ketika sholat itu kira-kira apa? Kamu pernah perhatikan nggak? Sholat itu ucapan yang terbanyak diucapkan itu apa? Apa? Allahu Akbar. Nah, awal Allahu Akbar, kemudian setiap nanti berubah gerakannya itu mengucapkan juga Allahu Akbar ya, dari takbir. Kemudian kita mau ruku itu juga Allahu Akbar ruku. Nah, ya. Nanti dari ruku ke atas, sami Allahu liman hamidah. Nah, kemudian mau sujud juga Allahu Akbar. Dari sujud mau duduk di antara dua sujud Allah, terus ketika berubah itu adalah ucapannya Allah Akbar. Ya karena itu dikembalikan lagi bahwa kita ini setiap saat diharapkan itu satu yang paling penting apa? Mengagungkan Allah. Ya, Allah itu sudah sebetulnya sudah maha agung, sudah maha tak terbayangkan hebatnya. Nah kita ini harus memuji Allah. Nah, karena Allah memang luar biasa. Allah itu maha luar biasa. Kalau kamu mau tahu Allah itu nggak usah mikir Allahnya, ya. Kita nggak akan sampai kalau mikir Allah itu nggak sampai. Lowong mikir ciptaannya Allah saja manusia sampai detik ini belum sampai semuanya, apalagi semuanya. Mungkin hanya 1/10-nya itu belum ada. Nah, ya maka di dalam surat yang dibaca ketika Jum'ah, surat kalau dibaca Jum'ah itu sunnahnya baca surat apa? Al-Kahfi. Itu sebelum terakhir, kan di sana disebutkan kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla ang tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Katakanlah Muhammad, seandainya laukanal bahru, seandainya lautan itu, air di lautan itu dijadikan tinta untuk menulis ilmu Allah, kalimatnya Allah, ilmunya Allah, maka lautan itu semuanya, samudra di dunia ini tidak akan mungkin bisa mampu menulis ilmunya Allah. Walau ji'na bimislihi madada, walaupun nanti ditambah sebanyak itu lagi pun tidak akan mungkin bisa nulis ilmunya aja orang nyanda. Semua air lautan samudra dua sekali. Maka betapa yang namanya keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika
kita kok tidak mengagungkan Allah, itu berarti kita ini dolim. Nah, ya. Sing dagungake malah awake dhewe, wah nyong hebat sih, oh, nyong pinter. itu ya. Nah, dan di dalam keterangan itu di dalam hadis ya, tentang ya, yang artinya ya, menurut hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, kunci pembuka sholat itu wudu, permulaannya takbir dan penghabisannya salam. Nah, jadi sholat itu ya di sana diterangkan ya, hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, miftah pembuka dari sholat itu adalah wudu. Nah, jadi kalau kamu mau sholat itu harus wudu. Ya, tidak bisa tidak wudu, harus wudu. Hanya saja nanti ada tata caranya. Ketika normal maka ada air, pakai air. Tapi kalau tidak normal, tidak ada air atau kamu sedang sakit, maka bisa dengan tayamum. Nah, ya. Dan kunci pembuka sholat itu wudu, permulaannya takbir dan penghabisannya salam. Nah, nanti kalau mau sholat itu harus rangkaiannya itu. Sholat dibuka, itu permulaannya dengan wudu, pembukanya, nah, ya. Kemudian permulaannya takbir, dan kalau sudah selesai harus salam. Kalau tidak memenuhi syarat itu tidak sah. Nah, ya. Jadi salam itu adalah ungkapan doa. Doa apa? Doa ketika orang itu betul-betul mengagungkan Allah, maka akhirnya pasti di dalam kehidupannya dia akan memberi kebaikan. Nah, hanya orang yang mengagungkan Allah saja yang nanti di dalam kehidupannya itu akan membawa keselamatan, membawa rahmatnya, dan membawa barokahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nanti akan diberi oleh Allah. Kalau orang betul-betul mengagungkan Allah, dia akan diberi kekuatan untuk menyelamatkan. Ya. Dan yang namanya menyelamatkan itu adalah haknya Allah. Memang yang mampu itu Allah. Kalau Allah tidak menyelamatkan, kita tidak akan selamat. Ya. Ya, contohnya waktu kita itu bayi, lahir, ya. Itu Allah sudah memberi insting, yaitu apa? Begitu kita lahir, langsung apa yang dilakukan oleh anak yang barusan lahir itu apa? Kamu tahu? Apa? Apa? Ora kelingan. Ora kelingan kabeh ta? Apa? Menangis. Begitu lahir itu cenger. Kalau ada anak bayi lahir kemudian tidak menangis, itu enggak normal, maka disuruh nangis. Dulu iya betul, malah ono sing dikasih di tablet. Kenapa? Kenapa? Ketika nangis itu ternyata adalah proses waktu di dalam kandungan ibu dulu. Kita itu kos total, ya, mam, turu, ya, pipis, ya. nonot ibune. Ya. Tambahan lagi apa? Bernapas saja ikut. Maka ketika bayi di dalam kandungan ibu itu paru-parunya itu seperti pelembungan yang belum disebul. Nah, karena belum berfungsi. Begitu lahir, barusan dia harus mencari oksigen sendiri. Maka apa? Lahir itu megar, butuh
nek sumpek banget kan. Napas. Nah, bayi itu napas pertama maka dia kaget, nangis. Begitu nangis itu, maka kalau Mbah Dukun dulu bilang, nek bocah laire nangis seru, berarti bocah kuwi sehat. Apa? Karena napasnya, paru-parunya. Nah, itu ya. Nah, saya kira untuk kesempatan ini sekian dulu ya, nanti kamu ya mulai yang namanya ilmu harus terus-menerus belajar. Ya, sampai akhir hayat kita. Karena apa? Ilmu Allah tidak terbatas, dan semakin orang ilmunya banyak, semakin tinggi, dia akan semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau diberi petunjuk oleh Allah, nek ora ya tambah ilmu malah tambah gembeleng, umuk. Maka sholat itu adalah tanda orang sedang hormat kepada Allah. Ya. Sekian. Nasrul minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.